Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Yunita. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Esa Unggul untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai teknik-teknik audit dalam audit manajemen. Nah, teknik audit dalam manajemen ini merupakan salah satu materi yang ada dalam mata kuliah saya, yaitu mata kuliah manajemen audit yang diajarkan oleh dosen saya yang bernama M. Hendrian Nyale, SE, MAK. Nah, sebelum membahas mengenai apa saja sih jenis-jenis teknik audit dalam audit manajemen tersebut, pertama-tama kita akan membahas mengenai definisi dari teknik audit itu sendiri. Nah, teman-teman tentu sering mendengar kata teknik ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada teknik olahraga, teknik olah vokal, dan teknik-teknik lainnya. Namun sebenarnya kita harus memahami apa sih sebenarnya definisi dari teknik itu sendiri. Nah, teknik merupakan sekumpulan gagasan yang didapatkan dari studi tertentu yang sengaja dibuat demi kemudahan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, teknik biasanya dibuat secara rinci oleh orang-orang yang ahli di bidangnya dengan tujuan untuk membuat segala sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia menjadi jauh lebih mudah, lebih ringan, dan juga jauh lebih cepat. Nah, untuk mendapatkan suatu teknik tertentu, para ahli ini melakukan studi tertentu untuk melihat bagaimana sih caranya untuk agar suatu aktivitas itu bisa dilakukan dengan mudah oleh manusia. Nah, kita ke pengertian audit. Kita sering mendengar kata audit, tetapi kita harus paham betul apa yang menjadi definisi dari audit. Audit merupakan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Nah, dari dua definisi ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa teknik audit adalah cara-cara yang ditempuh auditor untuk memperoleh pembuktian dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Teknik audit ini erat hubungannya dengan prosedur audit, di mana teknik-teknik audit digunakan dalam suatu proses audit untuk mencapai tujuan audit. Nah, setelah mengetahui tentang definisi dari teknik audit itu, mari kita melihat apa saja sih jenis-jenis teknik-teknik audit itu. Kita mengetahui apa saja definisi dari teknik audit itu, marilah kita mengetahui apa saja jenis-jenis teknik audit dalam audit manajemen. Nah, teknik-teknik audit dalam audit manajemen itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, teknik 1 yaitu analytical review atau penelaahan analisis. Apa saja sih yang ada dalam teknik ini? Nah, di dalam teknik ini atau dalam teknik analytical review itu terdapat beberapa hal seperti 1, membandingkan laporan keuangan periode berjalan dengan periode yang lalu, menghitung kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah maupun persentase, serta menyelidiki alasan-alasan penurunan atau kenaikan yang material. Kemudian yang kedua yaitu membandingkan anggaran dengan realisasinya, menghitung dan menganalisis varians yang terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu membuat analisis rasio vertikal maupun horizontal. Kemudian yang keempat yaitu menghitung rasio likuiditas, rasio profitabilitas untuk tahun berjalan maupun tahun lalu, kemudian membandingkannya dengan rasio industri. Kemudian teknik yang kedua yaitu evaluasi atas manajemen kontrol sistem yang terdapat di perusahaan. Biasanya menggunakan internal control questionnaires atau flowchart atau penjelasan naratif dan pengetesan atas beberapa transaksi perusahaan untuk menguji efektivitas dari penerapan sistem pengendalian manajemen perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu compliance test atau pengujian ketaatan. Nah, di dalam teknik ketiga ini atau pengujian ketaatan ini, hal ini dilakukan untuk menguji apakah kriteria yang berlaku bisa kebijakan perusahaan, peraturan pemerintah, standar profesi sudah ditaati oleh setiap bagian dalam perusahaan. Nah, itu adalah jenis-jenis teknik audit dalam audit manajemen. Kemudian kita akan
masuk ke jenis-jenis atau teknik-teknik audit dalam pekerjaan lapangan. Untuk teknik audit pekerjaan lapangan ada 6 teknik yang digunakan. Yang pertama yaitu mengamati. Bagi auditor, mengamati berarti melihat, memperhatikan, tidak melewatkan hal-hal yang dianggap penting. Hal ini mengimplikasikan diterapkannya pandangan yang berhati-hati dan berpengetahuan pada orang, fasilitas, proses, dan barang-barang. Hal ini juga berarti pemeriksaan visual yang memiliki tujuan, memiliki nuansa perbandingan dengan standar, dan suatu pandangan yang evaluatif. Namun mengamati ini berbeda dengan menganalisis, karena analisis kan berarti menetapkan, menyusun, dan menginterpretasikan data. Mengamati selain itu menganalisis ini juga kan memberikan pandangan atau memberikan kesimpulan terhadap suatu hal. Nah, pengamatan ini dapat dilakukan atas catatan dokumen, diagram, bagan, dan lain-lain. Karena semua prosedur audit termasuk mengamati, sebagian besar berarti berisi pengukuran, maka observasi yang layak merupakan salah satu teknik audit yang paling sulit. Auditor mengukur apa yang ia lihat lalu dibandingkan dengan apa yang ada dalam pikirannya. Bila si auditor makin berpengalaman, maka makin banyak standar dan pola yang mereka simpan, makin waspada mereka terhadap penyimpangan yang terjadi, dan makin baik pula observasi yang dilakukan. Kemudian kita ke yang kedua, teknik audit yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan. Ini merupakan teknik yang paling pervasif bagi auditor yang menelaah operasi. Pertanyaan dapat diajukan selama audit dan bisa dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Pertanyaan lisan adalah yang paling sering digunakan, namun mungkin yang paling sulit untuk dikemukakan. Perolehan informasi itu sendiri bisa menjadi suatu seni tersendiri bagi auditor. Mendapatkan fakta tanpa membuat klien marah kadang-kadang bukanlah tugas yang mudah. Jika klien merasa dicecar atau merasa diperiksa, mereka cenderung bertahan dan enggan berperan menyingkap kebenaran. Informasi yang mereka berikan bisa jadi salah atau kurang lengkap. Jawaban mungkin malah tidak keluar sama sekali. Jadi jika auditor memahami pandangan kebanyakan klien terhadap mereka, yaitu dipandang sebagai ancaman potensial bagi posisi mereka, dan bisa mengubah sikap mereka untuk mengurangi ketakutan, peluang untuk mendapatkan informasi yang berguna akan semakin meningkat, dan ini akan mempermudah auditor dalam proses audit itu sendiri. Nah, karena sulitnya untuk mendapatkan informasi melalui pengajuan pertanyaan, maka pengajuan pertanyaan itu sendiri akhirnya dapat dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan. Disebutkan tadi bahwa pengajuan pertanyaan secara lisan itu kadang memang mudah, tapi untuk mendapatkan informasinya itu sendiri sangatlah sulit, karena ada beberapa hal yang mungkin enggan diungkapkan oleh klien itu sendiri. Kemudian teknik audit yang ketiga yaitu menganalisis. Nah, berbeda dengan mengamati, menganalisis berarti memeriksa secara rinci. Artinya kita memecah entitas yang kompleks ke dalam bagian-bagian kecil untuk menentukan karakteristik yang sebenarnya. Istilah ini juga berarti melihat lebih dalam beberapa fungsi, aktivitas, atau kelompok transaksi dan menentukan hubungan masing-masing. Analisis dimaksudkan untuk mengetahui kualitas, penyebab, dampak, motif, dan kemungkinan-kemungkinan seringkali sebagai fasilitator bagi penelitian selanjutnya atau sebagai dasar pertimbangan. Nah, untuk mencapai tahap analisis ini, tentunya auditor sudah mengumpulkan informasi-informasi yang didapat dari teknik-teknik sebelumnya, yaitu dari proses pengamatan, proses mengajukan pertanyaan. Nah, dari informasi-informasi tersebut, barulah auditor melakukan analisis atau kesimpulan bagaimana sih atau apa sih penyebabnya, dampak atau motif yang didapatkan dari informasi-informasi tersebut. Kemudian setelah auditor melakukan investigasi, selanjutnya auditor akan melakukan evaluasi. Dalam audit, hal ini berarti menuju suatu pertimbangan, artinya menimbang apa yang telah dianalisis dan menentukan kecukupan.
efisiensi, dan efektivitasnya. Hal ini merupakan langkah yang berada di antara analisis dan verifikasi di satu sisi dan opini audit di sisi yang lain. Hal ini mencerminkan kesimpulan yang dihasilkan auditor berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan. Evaluasi mengimplikasikan pertimbangan profesional dan merupakan rangkaian yang berjalan melewati keseluruhan proses audit. Nah, dalam program audit mereka, auditor harus mengevaluasi perlunya pengujian rinci sebagai pengganti survei atau penelusuran. Nah, karena mereka membandingkan transaksi dengan standar dan menemukan penyimpangannya, mereka harus mengevaluasi signifikansi dari penyimpangan tersebut dan menentukan apakah tindakan perbaikan diperlukan. Karena mereka meringkas hasil-hasil pemeriksaan audit, mereka harus mengevaluasi apa implikasi dari hasil-hasil tersebut. Nah, setelah dilakukan evaluasi, barulah kemudian terbitlah hasil audit. Nah, dari hasil audit ini akan timbul nanti rekomendasi dari auditor itu sendiri. Nah, setelah dikeluarkan rekomendasi dari auditor, barulah akan dilakukan tindak lanjut dari hasil audit itu sendiri. Nah, untuk hasil audit itu sendiri dan bagaimana tindak lanjut dari hasil audit itu sendiri akan dibahas pada materi selanjutnya. Demikianlah pembahasan saya pada video kali ini mengenai teknik-teknik audit dalam audit manajemen. Saya sadar betul dalam video ini masih banyak kekurangan yang ada pada diri saya untuk membahas mengenai materi ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak M. Hendri Yanyale, SEMAK, yang telah memberikan materi ini kepada kami sebagai salah satu materi dalam mata kuliah manajemen audit. Sampai jumpa di video berikutnya.